Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan memberikan sebuah informasi mengenai tentang info ASN, CPNS V3K, dan tentang tenaga honorer. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen supaya kalian akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai info ASN. Baik, langsung saja di sini. Undang-Undang ASN hapus status honorer Desember 2024. Honor kriteria ini diangkat jadi PNS atau P3K oleh pemerintah. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Dikutip dari ayubandung.com, status honor saat ini menjadi perhatian pemerintah terlebih setelah disahkannya Undang-Undang ASN di rapat paripurna. Anggota Komisi 2 DPR Hugua menilai bahwa Undang-Undang ASN menjadi terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi. Undang-Undang ASN akan memberi kepastian terhadap posisi honorer sehingga status honor per Desember 2024 akan dihapus. Penghapusan tenaga honor akhir 2024 dilakukan tanpa ada PHK massal. Lantas pemerintah memberi jalan keluar untuk honorer melamar jalur khusus pada seleksi P3K. Rekrutmen PNS dan P3K tahun ini sudah dibuka dan hal ini menjadi jalan keluar bagi para honorer. Saya rasa ini jadi privilege terutama bagi yang lama mengabdi. Jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung dengan kebijakan-kebijakan. Saya kira itu yang paling mendasar di dalam revisi undang-undang ini. Terang juga dikutip dari DPR RI. Pada Undang-Undang ASN ini, status honor akan dihapus pada bulan Desember 2024 mendatang. Pemerintah melalui Kemenpan RB juga memberi kesempatan bagi honorer mengikuti seleksi PNS dan P3K. Adapun kriteria honorer yang berkesempatan diangkat menjadi PNS dan P3K ini tertuang dalam SM Menpan RB nomor B/15/M.SM.01.00/2022 PPK pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah diminta lakukan pendataan honor di instansi masing-masing. Honor di instansi pemerintah yang memenuhi kriteria akan diberi kesempatan ikut seleksi jadi PNS atau P3K. Ini kriteria honor yang bisa ikut seleksi menjadi PNS atau P3K. Yang pertama, usia honorer minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Yang kedua, status honor THK2 yang sudah terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Yang ketiga, sudah bekerja paling singkat 1 tahun. Yang keempat, memperoleh upah dengan mekanisme pembayarannya langsung dari APBN untuk instansi daerah. 5. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja selama masa penghapusan status honorer pada akhir Desember 2024 mendatang. Honorer memiliki kesempatan untuk menjadi PNS atau P3K. Adapun rekrutmen P3K sudah dilakukan sejak 20 September 2023 lalu. P3K dibagi dalam kategori khusus, honorer, dan umum. P3K atau P3K merupakan ASN yang bekerja di instansi pemerintah dengan kategori P3 khusus, honorer, dan umum. Rekrutmen P3 sendiri biasanya lebih dikhususkan sebanyak 80% untuk non-ASN atau honorer. Kategori P3K khusus ini ditujukan bagi tenaga ex-honorer kategori 2 atau THK2 dan juga non-ASN, sementara untuk P3K umum ditujukan bagi pelamar yang belum pernah menjadi ASN. Honor sendiri menjadi salah satu hal yang dibenahi oleh pemerintah supaya mereka mendapatkan kesejahteraan. Maka dari itu pemerintah membuka kesempatan kepada honor untuk diangkat menjadi ASN dengan mendaftar P3K atau CPNS. Meski begitu, kuota sebesar 80% dari rekrutmen P3K khusus ini bisa menjadi peluang besar bagi para honorer.
Maka dari itu perlu dikenali terlebih dahulu kategori P3K khusus, honorer, dan P3K umum sebelum melakukan pendaftaran tahun 2023-2024 mendatang. Syarat umum pendaftaran P3K adalah seorang warga negara Indonesia dengan usia minimal 20 tahun, tidak pernah dipidana, kualifikasi pendidikan sesuai, dan sehat jasmani dan rohani. Selain itu, pastikan juga memiliki pengalaman terkait bidang dari tugas jabatan yang dilamar oleh P3K. Baik kategori P3K khusus, honorer, atau umum harus melakukan seleksi administrasi dan juga kompetensi. Perbedaan kategori P3K khusus, honorer, atau umum. Yang pertama, P3K khusus honorer ini akan memberikan kuota pendaftaran 80% bagi mantan tenaga honorer kategori 2 atau yang dikenal dengan THK 2 dan juga non-ASN. Biasanya P3K khusus ini harus melamar di instansi pemerintah di mana tempat mereka bekerja saat mendaftar. Yang kedua, P3K umum akan ditujukan bagi pelamar yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN di sektor pemerintahan dengan kebutuhan mencapai 20% saja. Jadi di sini untuk rekan-rekan honorer yang sudah lama mengabdi atau yang sudah masuk di aplikasi Dapodik yang cukup lama pengabdiannya ya, maka ada kemungkinan masuk dalam P3K khusus ya di sini. Kalau P3K khusus di sini cukup banyak memberikan kuota pendaftaran dan peluang lolos P3K akan semakin besar seperti itu. Pelamar P3K umum harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun pada instansi pemerintah yang dilamar. Pendaftaran P3K ini lebih dikhususkan kepada mantan tenaga honor kategori 2, THK 2, dan non-ASN dengan jumlah kebutuhannya lebih besar. Sementara kebutuhan P3K untuk umum hanya sebesar 20% dan jumlah ini dibuka bagi mereka yang belum pernah jadi ASN. Meskipun kategori P3K khusus honor jumlah kebutuhannya lebih besar, bukan berarti masyarakat umum yang belum pernah menjadi ASN, yang belum pernah masuk di database ya, database non ASN tidak bisa mengikuti seleksi. Itulah informasi mengenai perbedaan kategori dan P3K khusus, honor, atau umum yang harus diketahui sebelum mendaftar. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.